Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ronald Adrian. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan lab 6.3.6 yang berjudul Build a CI/CD Pipeline Using Jenkins ya di situ ya. Nah, kita akan coba untuk mendemokan step by step-nya. Nah, seperti biasa kita jalankan dulu device VM-nya dan kemudian pastikan ya kita sudah login ke GitHub ya di situ. Jadi silahkan dibuka untuk GitHub-nya dan kemudian kita buat new repository. Nah, kita new, kemudian di sini kita berikan nama sample app. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita set dia sebagai private ya. Dan setelah itu kita create repository. Description-nya diisi juga boleh, tidak juga tidak masalah ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasinya melalui device. Nah, device ada di sini ya, device-nya. Kemudian kita klik di bagian terminal. Nah, kita berikan perintah git config minus global user.name sample user. Ini untuk lokal ya. Jadi kita masih menggunakan sample user. Kemudian kita berikan di sini git config untuk emailnya minus global user.email sample at example.com. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat direktorinya sebagai git repository ya. Dengan menggunakan perintah cd, kita masuk dulu ke git direktorinya, labs, devnet, src, jenkins, sample app. Kemudian kita inisiasi dengan menggunakan git init ya. Kemudian kita poinkan ya ke GitHub ya dengan menggunakan perintah git. Kita konekkan ke sana remote add origin. Nah, ini kita berikan alamatnya, https URL-nya ya. /github.com. Nah, username-nya username saya yang ada di GitHub. Kemudian tadi directory yang sudah kita bikin sample app.git. Nah, kemudian kita tambahkan git add ya di sini. Untuk semua file yang ada di current directory-nya, kita berikan seperti ini dan kemudian kita cek dengan menggunakan git status. Oke, sudah ada new file ya. Di sini yang warna hijau ini sample app.sh.py, css dan html. Kemudian kita coba untuk commit ya di situ. Kita commitkan git commit -m committing sample app files. Nah, seperti ini. Nah, sudah kita commit ada 4 file ya di situ. Dan kemudian kita push ya dengan menggunakan perintah git push origin master. Nah, ini username saya. Kemudian saya masukkan password-nya. Oke, sudah 100% ya.
Nah, kemudian kita coba cek dulu di Git-nya. Kita refresh. Nah, filenya udah masuk semua ya ini ya. Committing filenya. Kemudian next kita akan modifikasi sampel app-nya dan kemudian kita push ya perubahannya ke Git ya. Nah, caranya bagaimana? Langkah yang pertama, kita pastikan masih berada di directory ini karena di lab yang sebelumnya kan kita sudah modifikasi web app ya dengan Docker container. Nah, kita akan coba modifikasi di .py-nya ya di situ. Kita akan membukanya dengan menggunakan perintah nano. Nano sample app pakai underscore ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan coba ubah portnya ke 5050. Yang tadinya 8080 kita ubah ke 5050. Seperti ini. Dan kemudian kita akan save. Ya. Save. Yes. Oke. Dan kemudian kita akan juga mengubah yang di bash script-nya ya. Sample app.sh. Nah, kita akan ubah juga port 8080 ke port expose-nya ke 5050. Jadi ini ya, expose-nya ke 5050. Nah, seperti ini. Dan juga kita ganti juga untuk yang dockerannya, untuk starting-nya. Kita ganti juga 5050 ya. Dan kemudian yang di sini juga 5050. Ya, oke. Kemudian kita save, Ctrl X, yes. Dan kemudian kita build ya, dengan menggunakan perintah tadi bash ya. Sample app.sh. Kita jalankan, sudah successfully. Dan kemudian kita coba ke Chromium-nya ya. Yang sebelumnya kita menggunakan 8080, tapi sekarang kita menggunakan, ini kita ganti 5050. Ya, sudah bisa jalan. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita coba push ya, untuk perubahan-perubahan ini ke Git. Nah, saya buka terminal saya tadi mana. Nah, saya geser dikit. Caranya dengan menggunakan perintah git add. Nah, ini biar semuanya ya, dengan tanda bintang ini maksudnya adalah semua filenya. Seperti itu, kemudian saya cek statusnya. Git status ya. Oke, sudah ada tambahan di situ. Ada tulisannya modify ya. Jadi berarti sudah ada yang dimodifikasi. Dan kemudian kita commit ya. Kita commit git commit -m change port from to 5050. Ya. Oke, sudah masuk ya. Dan kemudian kita push ya. Setelah kita commit kita push. Tahapannya seperti itu. Habis commit langsung kita push. Nah, user saya, kemudian password saya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek ya di sini. GitHub-nya. Ya, ini sudah ada ya perubahannya ya, seperti itu. Change port dari 80 ke 50 50. Change port dari 80 ke 50 50. Change port dari 80 ke 50 50. Jadi kita sudah
bisa memodifikasi dan kemudian kita sinkronisasi dengan GitHub. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan download yang namanya Jenkins ya di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita ketikkan di sini docker pull Jenkins /Jenkins LTS seperti ini. Nah, kita tunggu dulu ya. Nah, sampai selesai download ya di situ. Nah, kita tunggu sampai semuanya selesai ya ini ya. Jadi tergantung koneksi internet juga. Ya cukup besar, file-filenya cukup besar. Kita tunggu saja. Nah, kalau yang sudah selesai ada tulisannya full complete seperti ini. Jadi yang lainnya kita tunggu saja. Ya, ini sudah selesai. Jadi download complete seperti ini. Ya, dan kemudian bentar akan sedikit saya perbesar. Nah, kemudian kita akan masukkan perintah ini ya untuk menjalankan Jenkins Docker kontainernya. Cukup panjang ya. Docker run -rm -u root -p ini untuk apa namanya portnya. Kemudian di sini untuk datanya ya di /var Jenkins home. Kemudian, nah seperti ini lengkapnya dan kemudian kita enter ya. Nah, ini saya copy paste biar tidak terlalu panjang nulisnya dan salah ya di situ. Nah, kita tunggu dulu ya sampai semuanya running. Oke, ini password saya, tetapi nanti bisa jadi berbeda ya dengan teman-teman yang mencobanya. Dan kemudian kita tunggu sampai memang benar-benar running ya. Nah, ini sudah fully up running ya. Dan kemudian kita tunggu sampai selesai. Untuk proses ini masih ada untuk downloadnya juga ya. Kita coba cek dulu. Nah, masih ada prosesnya. Nah, ini kita simpan dulu untuk passwordnya ya. Passwordnya kita simpan dulu di Notepad. Ya. Ya, kita selamatkan dulu dia. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk membuka terminal lagi. Kita biarkan dulu biar tidak terlalu lama. Nah, di sini terminal yang baru ini kita coba untuk menjalankan Jenkins servernya ya di situ ya. Nah, ini dengan menggunakan perintah kita buka dulu ke labnya tadi cd lab ke direktori yang tadi ya, devnet src Jenkins sample app. Ya, oke kita sudah masuk ke sini. Nah, saya akan geser dulu biar lebih enak ya untuk melihatnya. Nah, kemudian kita akan coba untuk melihat ya ketika kita kehilangan passwordnya tadi kita masih bisa untuk melihatnya dengan menggunakan perintah cat ya seperti ini. Tadi ada di ini di /var. Kemudian Jenkins home secret ya. Initial admin password. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Oke, belum ada direktorinya. Nah, kita masuk dulu kalau belum ada direktorinya seperti ini kita masuk dulu ke docker exec -it Jenkins server /bin/bus seperti ini. Nah, kita sudah masuk kan, di situ ada root ya.
Nah, kita sudah masuk ke Dockernya kan di situ, dan kemudian kita jalankan perintah yang ini tadi, yang atasnya. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Nah, oh, C-nya nggak ke copy. Cat, nah, seperti ini. Nah, ini adalah passwordnya tadi. Ya. Oke. Kemudian untuk container ID-nya adalah ini. Ya. Ini adalah dari D ini, dari root berapa ini adalah container ID di situ. Ya. Jadi bisa jadi nanti untuk container ID saya dan teman-teman semua berbeda dan juga passwordnya juga berbeda ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kita akan masuk ke web browser ya. Di sini untuk servernya kita biarkan dulu. Nah, Chromium-nya ada di sini. Nah, kita akses lokal host ya 80. Kita tunggu. Nah, ini Jenkins-nya udah muncul ya. Nah, kemudian kita install plugin yang memang kalau misalkan dibutuhkan ya di situ ya. Nah, setelah ini kita masukkan untuk password-nya, password admin-nya ya di situ. Password admin yang tadi adalah password yang sudah kita copy paste atau yang ada dari sini ya. Jadi kita copy paste kan di sana. Nah, kemudian kita install suggested plugins seperti ini. Nah, biarkan dulu. Cukup lama, jadi kita biarkan dulu ya. Ini kita tunggu ya sampai semuanya nanti bisa selesai. Ya, ini masih kita tunggu lagi ya, baru sepertiganya. Ya, ini sudah hampir selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, di sini ada halaman untuk pembuatan ya user untuk admin, tetapi kita skip saja. Jadi kita continue sebagai user admin yang sebelumnya ya di situ yang tadi kita gunakan. Nah, kita skip ya dan kemudian continue. Nah, di sini ada instant configuration. Jadi tidak usah kita ubah, biarkan saja defaultnya seperti ini. Dan kemudian kita save dan finish. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita gunakan start using Jenkins-nya di sini. Kita tunggu. Nah, ini halaman depannya ya dari Jenkins-nya seperti ini tampilannya. Dan kemudian kita coba untuk mengeksplornya. Pertama kita akan membuat new job dulu ya di sini ya, create new job ya. Kemudian kita masukkan untuk item name-nya namanya adalah build app job. Nah, seperti ini build app job. Dan kemudian kita klik freestyle project ya, kita pilih yang itu. Dan kemudian kita oke. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah masuk ke sini dan kemudian kita masukkan description-nya. Description-nya adalah my first Jenkins job. Ya, seperti ini. Bebas sebenarnya untuk yang ini ya. Dan kemudian kita klik di bagian source management. Kita klik pilih Git ya di situ. Dan repository URL-nya di sini. Nah, ini adalah link yang sama yang dimana kita tadi sudah pernah inputkan di terminal. Nah, ini sebagai contohnya ya, dan saya menggunakan username saya s
github.com https://github.com/github username. Nah, GitHub username. Nah, GitHub username-nya ini saya ganti dengan username saya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nanti juga bisa menggantinya dengan username masing-masing. Kemudian sampel app.git ini tadi yang sudah kita buat ya di situ. Kemudian kita klik kredensialnya. Nah, kemudian kita add. Oh, sebentar, ada yang salah ya di sini. Kita cek dulu. Oke, ini tidak masalah, kita abaikan dulu sebentar ya. Dan kemudian kita masuk ke add untuk kredensialnya karena belum kita setting ya di sini. Nah, kita masukkan dulu untuk username dan password. Nah, ini adalah GitHub username dan password ya. Nah, kemudian kita add. Nah, save saja. Kemudian kita klik yang barusan kita set tadi. Nah, merahnya sudah hilang ya, berarti sudah bisa connect seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan juga kalau misalkan kita mau menambahkan yang lainnya ya. Tapi kita apply dulu dan kemudian kita masuk ke step yang selanjutnya ya di sini. Oke, kita save dulu ya. Kita save dulu. Nah, sebelum kita lanjut ya seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke build app job-nya yang tadi. Nah, kita bisa masuk ke workspace-nya. Nah, ini masih dan kemudian kita coba cek di bagian konfigurasinya. Nah, kita sudah kembali lagi ke tempat tadi dan kemudian kita masuk ke tab build-nya. Nah, di sini kita akan men-setting ya untuk build-nya ini. Kita add ya di sini build step-nya dan kemudian kita pilih execute cell. Nah, sudah muncul nih execute cell dan kemudian kita tambahkan perintah ps untuk menjalankan sampel app ya. Sampel app.sh. Nah, seperti ini. Sampel app.sh. Kemudian kita klik ya untuk save lagi. Nah, kita masuk ke dashboard ini dan kemudian kita klik di sini build now ya untuk menjalankannya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai jadi dia sinkronisasi dengan GitHub-nya, dia download ya. Nah, ini ada historinya di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia jam berapa. Nah, kita bisa melihat ya di situ historinya. Kemudian kita akan melihat output-nya ya lewat konsol output ini. Kita klik. Nah, ini sudah ya. Nah, hadirnya tadi memang sudah dibikin. Nah, jadi seperti halnya kita menjalankan yang ada di terminal tadi. Nah, yang terpenting dari sini adalah ini ya, successfully built ya ini. Dua ini dan juga yang terakhir adalah sukses ya, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan coba ngecek dari luar ya, dari mana browsernya tadi. Nah, sini. Saya buka tab baru saja ya. Untuk alamat yang
tadi, localhost yang 50. Ya, sekarang kita bisa akses ya itu ya. Tadi kan kita sudah ganti portnya itu, jadi 50. Nah, berarti sudah berhasil untuk sampel app-nya ini. Jadi dia sudah jalan. Dan kemudian kita akan menggunakan Jenkins-nya itu untuk pengetesan build ya di situ. Jadi kita ke sini terminal dan kemudian kita stop dulu ya Docker-nya, stop sample running seperti ini. Ya, kita tunggu. Memang agak sedikit lama. Ya, sampai muncul seperti ini. Baru sekarang kita coba remove ya, Docker remove. RM seperti ini. Ya, sample running, remove. Dan kemudian sekarang kita akan membuat job baru di Jenkins-nya ya di sini. Kita balik ke dashboard. Kemudian kita ke new item. Kita bikin baru. Namanya adalah test app job. Seperti ini. Kita pilih freestyle project. Kemudian kita OK. Kita berikan description. Bebas. Ya, ini description-nya my first Jenkins cast. Terus kemudian kita set untuk yang lainnya di bagian source code management. Nah, kita pilih none ya di sini. Terus kemudian kita ke build trigger. Nah, di sini ada build trigger. Kita pilih build after other project are built. Ya, build after other project are built. Kemudian kita isi dengan nama build app. Nah, build app job. Jadi ini yang job yang pertama ya di situ ya. Item tadi yang pertama. Nah, ini dia. Sudah muncul. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian build di sini ya. Nah, build yang ada di sini. Nah, untuk ini kita tambahkan execute cell. Dan kemudian kita ketikkan if, jadi kita mengakses ke http 172.17.0.1 portnya tadi kita menggunakan 50 ya. Terus kemudian kita kasihkan simbol pipe di atas enter itu ya, shift di atas enter itu. Keep you are calling me from 172.17.0.1. Nah, then sini exit 0 ya. Biar rapi, kemudian else exit 1. Kemudian kasihkan VI. Ya, seperti ini. Setelah itu kita klik save ya, kita klik save. Nah,
Oke, sekarang kita refresh ya di sini ya. Nah, ini sudah ada ya build app job-nya tadi. Nah, kita cek di bagian status. Nah, di tabelnya sudah ada 2 job ya di sini ya. Nah, di sini ada statusnya ya, ini sukses, ini not build ya. Dan kemudian untuk yang selanjutnya kita bisa melihat ini last success-nya tadi kita sudah build ya sebelumnya. Yang build app job dan kemudian kita bisa menjalankan juga untuk yang tes jobnya. Kita build no dulu ya di sini ya. Nah, kemudian sebentar kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi dua-duanya sukses. Nah, seperti ini. Nah, tidak ada kegagalan ya di situ. Nah, untuk yang selanjutnya kita klik yang di tes app job-nya di sini ya. Nah, di sini ada permanen link ya di sini. Nah, kita klik ini ada 1 2 3 4 ini historinya ya. Kita klik yang terakhir ya di situ ya. Dari waktunya juga sudah kelihatan. Nah, kemudian kita cek di konsol output-nya. Nah, di situ pastikan bahwa sudah sukses. Dan tadi apa yang sudah kita inputkan itu sudah muncul ya. Nah, ini sudah bisa connect 172.17.0.1 lancar di sana. Dan kemudian curl-nya juga ke situ ya. Dan di situ kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, ya, seperti ini. Calling me from 172.17.0.1. Finish success. Nah, kita pengen verifikasi lagi ini ya. Nah, apakah memang benar-benar sukses ya alamat ini ya. Nah, kita coba cek ya di ini saja. Kita klik. Nah, sukses ya, bisa ya, seperti itu. Nah, kita klik tab saja. Nah, sampel app-nya bisa terlihat. Jadi memang benar-benar bisa diakses dan menampilkan sesuai dengan apa yang sudah kita set di awal tadi. Nah, percobaan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat pipeline di Jenkins ya. Pipeline di Jenkins. Bagaimana caranya? Ya, kita masuk dulu ke dashboard ya di sini. Kemudian kita new item sama kayak tadi. Di sini kita tuliskan sampel pipeline. Sampel pipeline seperti ini. Kemudian kita pilih yang pipeline, bukan freestyle project lagi. Ya, di situ. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah tampilan dari pipeline-nya. Untuk description ya bebas, mau diisi juga boleh. My first pipeline project juga boleh seperti itu. Dan kemudian di sini ada namanya pipeline section ya. Nah, ini di sini. Nah, kita tuliskan untuk script-nya ya adalah seperti ini. Nah, code-nya adalah seperti ini ya. Kalau kurang jelas nanti bisa melihat di PDF step by step-nya. Karena ini tulisannya terlalu kecil ya. Nah, kemudian sudah kita masukkan di sini dan kemudian kita save ya ini. Ya, sudah jadi. Ya, kalau mau melihat kembali ya ke konfigurasi tadi, kita bisa klik di bagian konfigurasi di sini. Nah, dan kemudian kita bisa lihat code-nya tadi. Nah, ini maksudnya kita nanti akan men-stop ya Docker-nya dan kemudian remove. Dan kemudian untuk di build stage-nya, si sample pipeline ini dia akan build app job-nya dan kemudian nanti untuk di bagian result-nya dia akan build test app job-nya. Nah, seperti itu ya secara sepintas penjelasannya. Kemudian coba kita jalankan untuk sampel pipeline-nya ini ya dengan menggunakan build now ya seperti ini, build now. Kita tunggu ya jalan dia. Nah, ini muncul ya preparation-nya. Nah,
Nah, ada progresnya, kita tunggu dulu sampai selesai. Kemudian ini adalah build-nya. Nah, ini sukses, preparation-nya sukses, kemudian build-nya. Build-nya tadi harusnya dia mengeksekusi build app job-nya ya di situ. Untuk preparation stage-nya kan dia tadi untuk remove men-stop dan juga remove Docker file-nya. Nah, ini kemudian ini result ya, result-nya. Ya, kita tunggu. Ya, sudah selesai seperti ini. Pastikan semuanya hijau. Kalau misalkan bermasalah, nanti kita bisa cek lagi di bagian configure yang ada di sini ya. Dan kemudian kita bisa klik di bagian sekarang konsol output-nya ya. Nah, kita bisa lihat di bagian konsol output-nya. Nah, ini dia untuk output-nya. Jadi kita tadi sudah menjalankan ya untuk scheduling-nya. Docker-nya sudah kita stop ya tadi sesuai dengan programnya. Kemudian di-remove, tidak ada aktivitas di Docker file. Kemudian untuk build-nya kita menjalankan build app job-nya di sini ya. Nah, ini. Kemudian untuk yang result-nya, nah kita menggunakan ini, test app job-nya dan kemudian selesai sukses ya seperti itu. Oke, ini adalah cara bagaimana kita membuat CI/CD ya pipeline dengan menggunakan Jenkins ya. Nah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.